Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban dan insya Allah kita akan segera masuki bulan suci Ramadan. Saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus mengucapkan selamat beribadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bulan Ramadan ini kita nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Insyaallah Majlis Ar-Raudhah selama bulan suci Ramadan akan menyelenggarakan kajian online, ya, karena masih dalam suasana Corona COVID-19. Kami akan menyelenggarakan kajian online pagi, sore, malam, ya, pagi, sore, malam. Anda cukup di rumah Anda masing-masing. Insyaallah saya akan mendatangi Anda lewat YouTube ini, lewat layar monitor Anda masing-masing, entah dari handphone, entah dari televisi, entah dari tablet. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama pagi, sore, malam. Ya, pagi di waktu duha 8.30, kemudian sore menjelang berbuka puasa 16.30, dan insya Allah malam selepas sholat taraweh 21.00 WIB. Kajiannya apa? Insya Allah kita akan malam hari kita akan mengkaji akhlakul anbiya, akhlaknya para nabi. Tentunya kita mengkaji tafsir, ya, dari ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita akan belajar akhlaknya para anbiya wal mursalin. Kemudian sore menjelang berbuka puasa, kita akan belajar hikmah dari kisah orang-orang soleh terdahulu. Jadi kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu kita akan sampaikan satu demi satu. Mudah-mudahan kita bisa metik hikmahnya. Kemudian yang ketiga, pagi hari kita akan belajar tentang tanya jawab. Ya, tentang tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat pesan WhatsApp. Karena itu kalau Anda punya pertanyaan, silahkan sampaikan sekarang juga lewat pesan WhatsApp di nomor saya pribadi di 081 22 80 60 916. 081 22 80 60 916. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan saya pilih dan saya akan jawab lewat kajian di waktu duha 8.30 pagi selama bulan suci Ramadan. Di luar jam-jam itu, kalau Allah Ta'ala beri kemudahan, insya Allah saya juga akan berikan kajian-kajian. Mudah-mudahan berkah waktunya, karena Ramadan kali ini tetap sama dengan Ramadan sebelumnya, wajib puasa. Ya, nggak ada yang beda. Ramadan kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya, tetap wajib puasa. Nah, mungkin kegiatan tarawehnya agak sedikit berbeda, karena di masjid-masjid yang wilayahnya itu memang zona merah yang dianjurkan untuk sementara ibadah di rumah saja, maka saya mau kasih solusi. Ya, kasih solusi. Ada satu fatwa ulama terdahulu, kalau kita punya sajadah, kemudian sajadah itu niat diwakafkan untuk masjid, sajadahnya niat diwakafkan untuk masjid, artinya betul-betul setelah diwakafkan untuk masjid, sajadah itu milik masjid, bukan milik pribadi, harus dijaga. Niatkan sajadahnya wakaf untuk masjid, kemudian sajadahnya dilekatkan dengan lantai. Kalau dahulu dengan dipaku, ya, dipaku di tanah dulu, ya. Kalau sekarang kan lantainya keramik, ya, lantainya keramik, maka kita bisa lekatkan sajadah itu atau karpet tersebut dengan lem yang kuat, yang tidak bisa dilepas, ya, dengan lem yang kuat, sehingga dia menjadi satu bagian dengan bumi. Maka siapa yang sholat di sajadah tersebut, sebetulnya hukumnya sama dengan sholat di dalam masjid. Nah, agar fadilahnya ibadah di masjid itu tidak kehilangan kita fadilah ibadah di masjid selama bulan suci Ramadan, maka jadikan rumah-rumah kita masjid, minimal satu sajadah
kita niatkan wakaf untuk masjid, rekatkan dengan lantai yang kita niatkan untuk musola tersebut, ya, sajadahnya ya, yang wakaf untuk masjid, rekatkan dengan lantai rumah Anda, maka insya Allah sholat di atas sajadah itu nilainya adalah sholat di dalam masjid. Kemudian sholat tarawihnya berjamaah, tapi jangan lupa yang lebih penting adalah sholat fardunya 5 waktu berjamaah. Sholat 5 waktu berjamaah selama bulan suci Ramadan bersama keluarga, ya bersama mungkin pembantu yang ada di rumah, saudara-saudara kita, sholatlah berjamaah. Nah kalau kita udah punya karpet atau sejadah yang tadi diwakafkan untuk masjid, kemudian dilekatkan dengan bumi, maka insya Allah fadilahnya sama dengan sholat di dalam masjid. Ini adalah salah satu solusi yang sudah disiapkan oleh para ulama terdahulu. Karena dulu banyak ulama yang melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan. Beliau-beliau itu kemana-mana bawa sejadah yang niat wakaf untuk masjid. Jadi ketika ketemu di padang Sahara nggak ada masjid, ya gelar sajadahnya, dipakukan ke tanah, kemudian sholat di situ sehingga para ulama tidak kehilangan pahala sholat di masjid. Inilah kehebatan ulama-ulama terdahulu. Fatwa ini bisa kita pakai di zaman sekarang saat banyak masjid yang sementara ya kegiatannya hanya mungkin takmirnya saja atau mungkin bahkan ditutup 100%, kondisi setiap daerah berbeda-beda, maka kita yang di rumah saja jadikan rumah kita masjid ya, jadikan rumah kita masjid. Tapi ingat loh ya, itu karpet atau sejadah yang sudah diwakafkan untuk masjid itu milik masjid. Tidak boleh kita jual, itu wakaf, tidak boleh dibuang. Nanti suatu saat kalau memang mau diserahkan kepada yang lain, serahkan ke masjid ya. Bawa saja ke masjid, serahkan ke masjid karena itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengajak Anda semua sama bulan suci Ramadan kita betul-betul meningkatkan ibadah dan kita belajar ya. Kita belajar, kajiannya lebih banyak saya di Masjid Ar-Raudhah tentunya online ya. Karena Masjid Ar-Raudhah selama bulan suci Ramadan libur karena ada COVID-19, libur secara fisik di Masjid Ar-Raudhah, tetapi tetap ada kajian di Masjid Ar-Raudhah Dunia Maya. Namanya kajiannya saya kasih nama Santri Virtual Ar-Raudhah ya. Santri Virtual Raudhah. Santri Virtual Raudhah ini untuk kajian selama bulan suci Ramadan dan selama masih ada COVID-19 yang gerak kita memang terbatas, maka kita tetap harus belajar. Sarananya lewat dunia maya yang kita jadikan dunia nyata. Demikian semoga bermanfaat. Saya mewakili teman-teman di Masjid Ar-Raudhah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan wal alfu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.